Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tiada kurang suatu apa. Alhamdulillah, kita hari ini akan mempelajari materi IPS, tema 4, subtema 3. Materi IPS hari ini yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, yang meliputi pembahasan tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang dan interaksi antar warga masyarakat. Interaksi sosial dalam berbagai bidang lingkungan hidup manusia terdiri atas 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang politik, 4. Bidang sosial budaya. Keempat bidang tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Mari kita pelajari satu persatu bidang yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah siswa mendengarkan penjelasan guru. 2. Bidang ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi antara lain kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. 3. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Interaksi antar warga masyarakat. Interaksi sosial antar warga terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam di setiap daerah. 2. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan sumber daya alam di setiap daerah jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki kondisi demografis yang buruk. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang manfaat.
Apabila ada hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa membaca kembali LKS dan buku paket kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.